22 tahun lalu, tepatnya 16 Januari 2002, pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA421 melakukan pendaratan darurat di anak sungai Bengawan Solo, Desa Serenan, Klaten, Jawa Tengah. Pendaratan darurat ini berlangsung sangat dramatis karena ketika itu pesawat yang berada di ketinggian 19.000 kaki tiba-tiba aja mesinnya mati total. Bayangkan guys, gimana paniknya kondisi ketika itu. Kalau kita aja nih lagi naik mobil di tengah jalan tol tiba-tiba mesinnya mati, udah panik banget kan. Ini pesawat yang lagi terbang di atas langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku, Ami Hamidah. Kalau kalian pernah nonton film Suli, nah kisah yang bakal kita ceritakan malam ini adalah versi Indonesianya. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar ceritanya, atau baru setengah dan sepotong-sepotong aja. Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja ya kita rangkum isi Google. Pesawat yang digunakan Garuda Indonesia pada penerbangan GA421 adalah pesawat jenis Boeing 737-300 yang diproduksi tahun 1989. Jadi usianya sekitar 13 tahun ya guys. Dan ketika itu pesawat dikatakan dalam kondisi prima. Sedangkan pilot yang menerbangkan pesawat tersebut ketika itu adalah Kapten Abdul Rozak. Dia berusia 44 tahun dan sudah memiliki 14.020 jam terbang ketika kejadian. Kapten Abdul Rozak didampingi oleh kopilot yang bernama Hari Gunawan yang ketika itu berusia 46 tahun dan sudah memiliki 7.312 jam terbang. Jadi bisa dikatakan ya guys, sebenarnya pesawatnya tuh dalam kondisi yang oke. Pilot sama kopilotnya juga sudah berpengalaman karena sudah punya banyak jam terbang. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada 15 Januari 2002 atau satu hari sebelum kejadian, Kapten Abdul Rozak ini awalnya dijadwalkan terbang ke Kalimantan. Nah pagi itu Kapten Abdul Rozak tiba di kantor lebih awal beberapa jam sebelum jadwal penerbangannya. Dan tanpa disangka-sangka kondisi kantor pagi itu tuh agak chaos karena ternyata pilot yang harusnya melakukan penerbangan lebih awal dia ini terlambat datang karena terjebak banjir. Jadi memang ya guys, di bulan Januari 2002 Indonesia tuh lagi dilanda banjir 5 tahunan. Jadi di mana-mana tuh hujan dan tergenang banjir, apalagi di wilayah Jakarta ya, hampir semuanya tuh banjir. Kapten Abdul Rozak pun akhirnya jadwalnya tuh diubah. Dia tuh menjadi penerbangan lebih awal karena memang dia udah tiba di kantor. Rute penerbangannya yang awalnya ke Kalimantan diubahlah menjadi rute ke Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan berakhir di Mataram. Kapten Abdul Rozak dan juga kru yang melakukan penerbangan ketika itu sebenarnya hampir semua tuh bukan jadwal asli. Mereka tuh cabutan-cabutan gitu karena memang jadwalnya tuh jadi banyak berubah akibat banjir tadi. Penerbangan pun berjalan dengan lancar. Kapten Abdul Rozak dan juga semua kru flight sampai dengan selamat di Mataram. Mereka pun istirahat dan bermalam di kota Mataram, Lombok untuk melakukan penerbangan esok harinya dengan rute yang sama tapi kebalikannya, yaitu dari Mataram, Surabaya, Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Masuk ke tanggal 16 Januari 2002. Ketika itu pesawat GA421 terbang membawa 54 penumpang dan 6 orang kru kabin. Pesawat ini take off di pukul 15.32 dari kota Mataram menuju ke Yogyakarta. Awalnya tuh penerbangan berjalan lancar tanpa ada kendala. Nah ketika masuk pukul 16.08 pesawat tengah berada di ketinggian 31.000 kaki. Tiba-tiba pesawat itu diminta menurunkan ketinggiannya ke 28.000 kaki karena ada traffic dari Jakarta. Nah ketika itu pesawat tengah ada di atas langit kota Blora.
Ketika berada di ketinggian 28.000 kaki, radar cuaca dari dalam pesawat tuh memperlihatkan warna yang berubah-ubah dengan cepat. Merah, ada kuning, ada hijau. Nah, warna merah sendiri itu berarti cuaca sangat buruk atau bahaya. Sedangkan warna kuning itu lebih baik dan warna hijau menunjukkan cuaca yang bagus gitu. Nah, di atas langit kota Blora, radar cuaca tuh menunjukkan warna yang berubah-ubah dengan cepat banget sampai pilot itu kebingungan sebenarnya apa yang terjadi kondisi di luar pesawat, karena memang ternyata kondisi di luar pesawat itu sedang tidak menentu. Kapten Abdul Razak pun berpikir jalur mana yang akan dia ambil. Kalau dia ngambil jalur kiri, memang ada sedikit warna kuning di radar cuaca, tapi dia akan melewati kawasan Lanut Iswayudi yang merupakan wilayah militer, di mana pesawat ini dilarang melewati wilayah tersebut. Tapi kalau dia ambil jalur kanan, dia ini akan melewati kawasan Gunung Merapi yang sangat berbahaya untuk pesawat. Akhirnya pilot ini membawa pesawat ke arah kiri mepet ke Lanut Iswayudi dengan awan yang lebih tipis. Masuklah pesawat tersebut ke awan yang lebih tipis tadi. Tapi tiba-tiba aja radar cuaca ini menunjukkan warna merah, benar-benar merah full, dan pesawat pun dihadapkan pada awan cumulonimbus yang merupakan awan badai. Sebenarnya awan ini tuh bukan hal baru bagi para penerbang, dan pesawat juga sudah disiapkan atau dirancang untuk menghadapi awan tersebut. Para kru pesawat dan juga pilot bersiap untuk menghadapi turbulensi. Kecepatan pesawat dikurangi, sabuk pengaman diaktifkan, dan juga anti-ice diaktifkan. Selanjutnya, pilot ini meminta izin untuk turun ke ketinggian 19.000 kaki. Sesaat ketika pesawat masuk ke dalam awan cumulonimbus, pesawat ini mengalami turbulensi yang sangat hebat. Pesawat diterjang hujan lebat, angin, dan juga hujan es. Ketika itu badan dan juga kaca pesawat dihujani es sehingga mengalami suara atau mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kencang. Akhirnya komunikasi antara pilot dan kopilot ini jadi sangat sulit. Mereka tuh harus saling berteriak agar dapat tetap berkomunikasi. Tapi mereka gak punya pilihan lain selain terus terbang menembus awan. Ketiga pesawat berada di ketinggian 19.000 kaki. Tiba-tiba kopilot Hari Gunawan berteriak, "Kapten, engine flame out," yang artinya mesin pesawat mati. Kapten Abdul Razak awalnya nggak percaya, masa iya mesin pesawat mati? Tapi ketika dia cek, betul aja guys. Bahkan beberapa saat kemudian bukan hanya 2 mesin pesawat yang mati, tapi seluruh instrumen yang berada di dalam pesawat tersebut juga mati. Alat komunikasi pun mati. Pesawat blank dan gelap total. Ketika itu pesawat pun berada di kondisi gliding atau terbang melayang tanpa adanya dukungan atau power dari mesin. Pilot dan kopilot langsung melakukan emergency checklist untuk menyalakan mesin pesawat. Tapi nggak ada yang terjadi, pesawat tetap aja mati. Mereka sampai melakukan 2 kali emergency checklist untuk memastikan semua prosedurnya ini sudah dilakukan tanpa ada yang terlewat. Pilot sampai merestart pesawat sebanyak 3 kali. Tapi hasilnya tetap nihil. Pesawat ini tetap aja mati total. Lalu kopilot Hari Gunawan pun mengambil radio komunikasi. Dia berusaha mencari bantuan. Kopilot ini berteriak, "Mayday, Mayday, Mayday." Lalu pilot Abdul Razak pun meminta kepada kopilotnya untuk meletakkan radio komunikasi. "Kamu bicara sama siapa? Alat komunikasi kita sudah mati. Kita sendirian sekarang. Lebih baik letakkan aja radio komunikasinya dan kita sama-sama berdoa." Lalu pilot dan kopilot pun berdoa bersama dan sang kapten pun meneriakkan Allahu Akbar. Setelah itu mereka pun kembali fokus pada kondisi pesawat. Cabin crew diinstruksikan melakukan prosedur emergensi bagi para penumpang.
Setelah kurang lebih 3 menit berada di dalam awan cumulonimbus, pesawat pun berhasil keluar dari awan. Pilot dan kopilot ini mulai dapat melihat kondisi daratan dari ketinggian 8.000 kaki. Mereka pun berdiskusi untuk menentukan di mana mereka akan melakukan pendaratan darurat. Awalnya kopilot ini menyarankan untuk melakukan pendaratan darurat di atas sawah karena wilayahnya lebih luas, jadi akan lebih mudah untuk melakukan pendaratan. Tapi karena mempertimbangkan berbagai aspek, kapten ini menolak untuk melakukan pendaratan di atas sawah. Karena Kapten Abdul Razak ini memikirkan keselamatan penumpang, di mana pesawat dengan berat lebih dari 60 ton apabila melakukan pendaratan di atas sawah yang notabene adalah benda keras karena tanah ya, maka akan terjadi banyak korban. Akhirnya ketika pesawat makin turun, mereka mulai melihat ada aliran sungai dan pilot pun menyarankan untuk melakukan pendaratan di atas sungai walaupun proses pendaratannya menjadi lebih sulit. Akhirnya kopilot pun menyetujuinya. Karena ketika itu kondisinya sudah semakin genting dan memang prosesnya itu terjadi sangat cepat ya guys. Komunikasi antara pilot dan kopilot dan juga mereka yang ada di kabin penumpang juga sangat sulit. Akhirnya pilot ini hanya berteriak ke kru yang ada di kabin, "Emergency!" Hal tersebut tuh menandakan kalau mereka ini akan melakukan pendaratan darurat dan dibalas lagi oleh kru kabin, "Emergency!" yang mengartikan kalau mereka ini sudah siap. Ketika pesawat berada di ketinggian 4.000 kaki, pilot ini baru melihat ternyata di sungai tersebut ada jembatan. Dan bukan cuma satu jembatannya guys, ada 2 yang saling berdekatan. Awalnya mereka itu kan rencananya mau landing turun ke sungai dan mengikuti arus sungai sampai akhirnya pesawat ini berhenti. Tapi nggak mungkin bisa dilakukan karena pesawatnya itu bisa nyangkut di jembatan. Akhirnya pilot pun melakukan belokan yang sangat tajam untuk menghindari jembatan yang pertama. Ketika itu kopilot itu berteriak kalau tikungan atau belokannya itu terlalu tajam, karena pesawat itu kan nggak boleh ya melakukan belokan yang terlalu tajam. Tapi pilot ini bilang kalau saya nggak melakukan manuver atau belokan yang tajam, kita nggak akan bisa mendarat di atas air. Lalu pilot pun membelokkan pesawat tajam, berputar dan masuk ke dalam sungai. Dari arah kebalikannya pesawat pun meluncur kencang di dalam sungai dan tiba-tiba aja pesawat pun berhenti guys, karena ternyata pesawat ini menyangkut atau menabrak batu yang berada di dasar sungai. Dan pada pukul 16.32 pesawat GA421 pun berhasil mendarat darurat di Sungai Bengawan, Solo. 54 penumpang, pilot, kopilot dan juga 5 orang pramugari ini selamat. Hanya ada 1 orang pramugari yang menjadi korban meninggal dunia. Jadi ketika pesawat ini mendarat, bagian belakang pesawat menghantam batu dengan sangat keras hingga bagian belakang pesawat di bawahnya ini berlubang, dan 2 kursi paling belakang ini pun terlempar keluar pesawat. 1 diantaranya terlempar gak begitu jauh dari pesawat sehingga sang pramugari ini dapat selamat. Tapi yang 1 lagi terlempar sangat jauh dari pesawat dan terbawa aliran sungai hingga sang pramugari pun ditemukan sudah meninggal dunia. Setelah akhirnya pesawat ini dapat berhenti dengan sempurna, pilot dan kopilot pun langsung mendobrak pintu kokpit yang ketika itu memang terkunci atau sulit untuk dibuka ya. Mereka tuh langsung masuk ke dalam kabin penumpang dan melakukan proses evakuasi bersama dengan para kru kabin yang selamat. Awalnya para penumpang tuh pada takut untuk keluar karena khawatir sungainya itu dalam. Akhirnya salah satu pramugari atau kru kabin itu turun terlebih dahulu untuk memastikan kondisi sungai yang ternyata dangkal. Mereka pun langsung melakukan evakuasi dan dibantu oleh warga yang cepet aja langsung berdatangan. Para korban pun langsung dievakuasi ke sebuah rumah kosong yang letaknya gak jauh dari lokasi kejadian.
Nah ternyata ya guys, desa tempat pesawat ini mendarat darurat ternyata adalah desa tempat pengrajin masyarakat lokal. Jadi di desa tersebut tuh ada mobil pick up dan juga ada telepon yang merupakan benda yang cukup langka ya di masa itu. Jadi para korban yang terluka pun bisa langsung dibawa pakai mobil pick up ke rumah sakit, dan mereka juga bisa langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk melakukan proses evakuasi. Itulah tadi ya guys, proses pendaratan darurat pesawat GA421 yang berlangsung sangat dramatis. Nah setelah kejadian ini, Kapten Abdul Rozak dilarang melakukan penerbangan selama 6 bulan untuk melakukan pengecekan fisik dan juga mental. Nah setelah 6 bulan dia pun dinyatakan sehat dan bebas dari trauma, dan ia pun dinyatakan layak untuk melakukan penerbangan kembali. Nah kapten, kopilot dan juga para kru kabin pesawat GA421 mereka ini selanjutnya diundang oleh presiden ketika itu, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Ada satu fun fact nih guys, ternyata ya Kapten Abdul Rozak dia itu udah 2 kali loh guys lolos dari maut. Yang pertama di tahun 2002 yang tadi kita ceritakan, di mana dia ini kan lolos dari maut ketika memang sebenarnya udah diambang maut banget, pesawatnya udah mati total ya. Nah yang kedua terjadi di tahun 2018 ketika Kapten Abdul Rozak ini selamat dari terjangan gempa dan juga tsunami di Palu. Nah ketika itu Kapten Abdul Rozak itu baru aja bertugas, dia pun beristirahat di sebuah hotel di Palu. Nah ketika itu terjadilah gempa dan tsunami, hotelnya tuh hancur, luluh lantah rata sama tanah. Tapi Kapten Abdul Rozak ini selamat untuk kedua kalinya guys. Sekian cerita kita malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya guys. Ya ternyata memang yang namanya maut itu Allah yang ngatur ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau informasi yang kurang sesuai. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.